Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan Bapak dari Gerai Tak Bernama. Khutbah Bapak di malam ini adalah tentang arti bulan sabit bintang. Bulan sabit bintang disebut juga bulan sabit subur atau hilal subur. Jadi, yang dimaksud dengan bulan sabit adalah hilal dan bintang adalah subur. Lambang bulan sabit bintang atau hilal subur adalah lambang umat Islam yang sedang menggenapi nubuatan di kitab Kejadian pasal 15. Di Kejadian pasal 15 ayat 4-5, Allah memberi tahu kepada Abram bahwa keturunannya kelak akan banyak sekali seperti bintang di langit, dan anak kandungnya yang akan menjadi ahli warisnya. Yang dimaksud dengan keturunan Abraham seperti bintang di langit adalah keturunan dari Ismail, bukan keturunan dari Ishak. Karena keturunan dari Ishak, yaitu Israel, disebutkan di Kejadian pasal 32 ayat 12 bahwa keturunannya akan seperti pasir di tepi laut, yang oleh Yesus disebut, orang-orang Israel ini disebut sebagai garam dunia. Nah, itu yang dimaksud dengan pasir di tepi laut adalah garam dunia. Di Kejadian pasal 15 ayat 18 sampai ayat 21 disebutkan bahwa wilayah Timur Tengah akan diwarisi oleh keturunan Abram, yaitu mulai dari sungai Mesir sampai sungai Efrat. Nah, ini yang akan mewarisi wilayah Timur Tengah adalah keturunan keempat dari Abraham. Keturunan keempat dari Abraham dari pihak Israel itu adalah Musa dan kawan-kawan. Jadi dihitung dari mulai keturunan keempat, dihitung sebagai keturunan Abraham, dihitung dari yang keturunan pertama adalah Ishak, terus yang kedua adalah Yakub atau Israel, yang ketiga adalah Lewi dan kawan-kawan, dan yang keempat adalah Musa dan kawan-kawan. Nah, ini wilayah Timur Tengah dahulu pernah dikuasai oleh keturunan keempat dari Ishak, yaitu Musa dan kawan-kawan. Dan di kemudian hari sampai sekarang dikuasai oleh keturunan keempat dari Ismail, yaitu mulai dari Ismail, keturunan pertama Abraham, yang kedua adalah Nebayot. Nah, arti Nebayot di sini adalah dari tempat tinggi. Sesuai dengan tadi seperti bintang di langit adalah dari tempat tinggi. Ini Nebayot ini. Arti Nebayot juga adalah yang menubuatkan seorang nabi. Nebayot artinya nubuat. Nah, ini yang keturunan ketiga adalah dari Abraham adalah suku Quraisy, dan yang keempat, keturunan keempat dari Abraham adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di Kejadian pasal 15, umat Islam sedang menggenapi bahwa keturunan Abraham dari pihak Ismail, yaitu Nabi Muhammad SAW, sedang menggenapi bahwa wilayah Timur Tengah akan dimiliki oleh keturunan Abraham. Dan itu terbukti sekarang. Wilayah Timur Tengah dikuasai oleh umat Islam.
bulan adalah masa atau waktu atau zaman. Sedangkan sabit adalah alat memanen tanaman, disebut juga arit. Sabit disebut juga sabat atau hari Sabtu, yaitu hari ketujuh, hari terakhir dari sepekan. Nah, ini yang dimaksud dengan bulan sabit adalah masa terakhir atau waktu terakhir atau zaman terakhir. Disebut juga dengan akhir zaman. Kita akan terangkan dulu mulai arti bulan sabit bintang. Nah, ini bulan sabit adalah masa akhir zaman. Sedangkan yang dimaksud dengan bintang di sini adalah anak Ismail yang nomor 1, yaitu Nebayot. Arti Nebayot adalah dari tempat tinggi, yaitu bintang. Sebagaimana kita ketahui di Kejadian pasal 17 ayat 20 bahwa keturunan Ismail adalah 12 bintang dan 12 raja. Jadi Ismail akan melahirkan keturunan 12 raja-raja yang disebut dengan 12 bintang. Ini disebut di Kejadian pasal 17 ayat 20. Kita akan mulai dulu dengan penjelasan tentang Nebayot. Nah, ini wilayah Timur Tengah ini dahulu pernah dikuasai oleh keturunan Israel, yaitu Musa dan kawan-kawan, yang merupakan keturunan keempat dari keturunan Abraham dari pihak Ishak. Tetapi sekarang dikuasai oleh keturunan keempat dari pihak Ismail, yaitu umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita akan lihat di Matius pasal 21 ayat 43. Disebutkan bahwa sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Nah, yang dimaksud dengan kerajaan akan diambil yaitu dari pihak Israel dan akan diberikan kepada keturunan Nabi Ismail, yaitu umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang akan menghasilkan buah kerajaan di sini adalah Ismail. Ismail berasal dari Ismail disebut juga sebagai keledai liar. Nah, keledai liar ini berasal dari kata pere yang artinya subur. Nah, pere ini berasal juga dari leksikon Ibrani, yaitu para, yang artinya berbuah atau tumbuh subur. Sebagaimana kita sebutkan tadi bahwa yang dimaksud dengan bulan sabit bintang sama dengan bulan sabit subur atau hilal subur. Nah, ini ya yang dimaksud dengan yang akan menghasilkan buah kerajaan, kata Yesus di Matius 21 ayat 43, adalah yang menghasilkan buah kerajaan atau berbuah. Berbuah di sini artinya subur. Sedangkan Nebayot sendiri itu artinya adalah dari tempat tinggi. Nah, ini Nebayot juga berasal dari kata berbuah atau berasal dari kata subur. Nebayot berasal dari kata subur di leksikon Ibrani nomor 5107. Dan Ismail juga berasal dari pere. Nah, pere ini sama dengan para, yang artinya subur atau berbuah. Jadi,
suatu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan adalah keturunan Ismail, karena Ismail disebut juga subur atau berbuah. Sesuai dengan tadi hilal subur atau bulan sabit subur, bulan sabit bintang, bintang di sini artinya adalah subur. Nah, yang dimaksud dengan subur di sini adalah berbuah atau menghasilkan keturunan yang banyak, yaitu menghasilkan keturunan raja-raja. Ismail berasal dari subur atau berbuah, dan Nebayot juga berasal dari subur atau berbuah. Jadi, bisa disimpulkan bahwa keturunan keempat Abraham yang sedang menggenapi nubuatan di Kejadian pasal 15 adalah umat Islam. Kita akan lihat di arti hilal subur atau bulan sabit bintang. Ini ada kita bisa googling. Silakan Anda googling, lihat di Google. Ada di situ disebutkan bahwa bulan sabit bintang adalah hilal subur. Nah, ini akan saya lihat dulu sebentar ya di penjelasan tentang bulan sabit bintang. Hilal subur atau disebut juga daerah bulan sabit subur adalah suatu kawasan berbentuk bulan sabit yang mengandung tanah basah dan subur di antara tanah gersang atau semi gersang di Asia Barat dan di lembah Sungai Nil serta delta Sungai Nil di Afrika Timur Laut. Istilah hilal subur dicetuskan oleh arkeolog Universitas Chicago yang bernama James Henry Bristead. Kawasan ini sesuai dengan yang dinubuatkan oleh yang dinubuatkan di Kejadian pasal 15 bahwa keturunan Abraham akan mewarisi wilayah Timur Tengah, yaitu mulai dari Sungai Mesir sampai Sungai Efrat. Kawasan hilal subur atau daerah bulan sabit subur ini disebutkan adalah di Asia Barat dan di lembah Sungai Nil serta delta Sungai Nil di Afrika Timur Laut. Ini kalau wilayah hilal subur dalam jangkauan luas-luasnya adalah berada di mencakup Mesopotamia, kawasan di dalam dan di sekeliling Sungai Tigris dan Efrat. Sebagian besar kawasan ini merupakan wilayah negara Irak, dengan sebagian kecil wilayah Iran di dekat Teluk Persia, Kuwait di selatan, dan Turki di utara. Secara khusus, hilal subur juga mencakup pesisir Levan di Laut Tengah, dengan Suriah, Yordania, Israel, Lebanon, dan tepi barat. Sumber air meliputi Sungai Yordan. Dalam jangkauan terluasnya, hilal subur juga mencakup Mesir. Hilal subur juga mencakup Mesir dan lembah Sungai Nil beserta deltanya. Batas sebelah dalam ditandai oleh iklim gurun Suriah yang kering di selatan. Di sekeliling batas sebelah luar ditandai dengan tanah kering atau semi kering di utara dekat Kaukasus, dataran tinggi Anatolia di sebelah barat laut, dan gurun Sahara di barat. Nah, jadi yang dimaksud dengan keturunan Abraham yang akan disebut sebagai seperti bintang di langit dan akan mewarisi wilayah Timur Tengah yang disebut dengan daerah hilal subur atau daerah bulan sabit bintang, ini adalah keturunan keempat yang berasal dari Ibrahim dari garis keturunan Ismail ke Nebayot,
terus ke Quraisy dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita kembali ke Kejadian pasal 15. Ini disebutkan di sini. Abraham bertanya kepada Allah. Di Kejadian pasal 15 ayat 8 kata Abram, "Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya?" Nah, yang dimaksud dengan memilikinya di sini adalah memiliki keturunan dan memiliki ahli waris yang akan mewarisi wilayah Timur Tengah. Di pasal Kejadian 15 ayat 9, firman Tuhan kepadanya, "Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati." Nah, ini yang dimaksud dengan lembu betina di sini adalah istri Abraham pertama, yaitu Sarah. Nah, Sarah ini nanti yang akan menurunkan keturunan Ishak, Israel, Musa, dan sampai Yesus. Sedangkan yang kedua adalah kambing betina adalah istri Abraham kedua, yaitu Hagar. Dari Hagar akan menurunkan keturunan Ismail, Nebayot, Quraisy, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai keturunan yang keempat. Keturunan keempat inilah yang akan mewarisi Timur Tengah dan akan disebut sebagai ahli waris atau anak keturunan dari Abraham. Yang nomor 3, domba jantan. Nah, ini domba jantan adalah anak tunggal atau anak sulung, yaitu Ismail yang akan dikorbankan itu. Ya. Yang keempat adalah burung tekukur. Nah, yang dimaksud dengan burung tekukur di sini adalah Yesus yang ditahirkan ketika 7 hari disunat dan ditahirkan dengan 2 ekor anak burung tekukur. Dan yang kelima adalah burung merpati. Burung merpati inilah yang menjadi tanda kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini disebutkan di hadis riwayat Muslim. Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anha, ia berkata, "Bibiku pernah membawaku pergi menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bibiku berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya keponakanku ini terserang penyakit perut.' Lalu beliau mengusap kepalaku dan mendoakan aku supaya mendapat berkah. Setelah itu beliau berwudu dan aku meminum sisa air wudu. Dan aku meminum sisa air wudunya, kemudian aku berdiri di belakang punggung beliau dan melihat sebuah tanda kenabian antara kedua pundaknya seperti telur burung merpati." Hadis riwayat Muslim. Jadi, yang dimaksud dengan pertanyaan Abraham bahwa dari manakah aku akan tahu bahwa aku akan memilikinya, yaitu memiliki keturunan dan memiliki ahli waris yang akan mewarisi wilayah Timur Tengah yang disebutkan di pasal Kejadian 15 tadi. Ini disebutkan di situ bahwa yang dimaksud dengan lembu betina adalah Sarah, kambing betina adalah Hagar, domba jantan adalah Ismail, burung tekukur adalah Yesus, dan burung merpati adalah Nabi sebagai simbol kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita kembali tadi ke hilal subur.
Jadi yang dimaksud dengan hilal subur di sini atau bulan bintang sabit adalah umat Nabi Muhammad SAW sebagai umat akhir zaman yang akan menguasai wilayah Timur Tengah yang disebut dengan wilayah hilal subur atau wilayah bulan sabit bintang. Nah, bulan sabit di sini artinya adalah masa terakhir atau akhir zaman. Sedangkan bintang di situ disebut juga tadi subur. Yang dimaksud dengan subur di situ adalah Nebayot atau Ismail yang menurunkan Nebayot. Karena arti pere berasal dari para yang artinya adalah subur atau berbuah. Dan Nebayot artinya juga adalah berasal dari arti Nebayot adalah berasal dari tempat tinggi. Yang berasal dari tempat tinggi adalah bintang di langit. Sedangkan yang berasal dari bawah adalah pasir di tepi laut. Pasir di tepi laut adalah orang-orang Israel, disebut juga dengan garam dunia. Nah, ini jadi tidak salah lagi bahwa yang dimaksud dengan bulan sabit bintang adalah umat Islam yang sedang menggenapi nubuat di Kejadian pasal 15. Umat Islam sebagai keturunan ahli waris dari Abraham yang akan mewarisi wilayah Timur Tengah. Saya cukupkan sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.